Bupati Bandung. Jadi ini masih masuknya ya Raden, masih keturunan yang tadi Wiranata Kusuma juga karena masih satu ini. Nah di sini kita lihat nih ya, Raden Dewi Sartika ini lahirnya di Cicalengka. Cicalengka itu wilayah dekat yang kemarin ada Puting Beliung, ya daerah situ itu Cicalengka. Dia meninggalnya di Tasikmalaya. Nah dia ini pergerakan pendidikan untuk kaum wanita. Kalau di apa namanya? Kalau Raden R.A. Kartini dia bikin sekolahnya, ini pun sama, dia bikin sekolah namanya Keutamaan Istri. Dulu sama, wanita itu tidak boleh sekolah. Nah dia pergerakan, dia bilang orang Sunda harus bisa sekolah juga, yang perempuan. Dibikinlah sekolah namanya Keutamaan Istri, posisinya ada di belakang Masjid Agung. Sebelah sana, sebelah kiri, kalau mau ke sana, dari Masjid Agung paling berapa ini ya, 1 kilo kurang lah, 700 meteran gitu. Nah di sini dia bilang tuh konsep pengajaran, ada konsep ya, konsep pengajaran Dewi Sartika itu pengajaran bahasa Sunda. Upama bangsa urang dituntun sakumaha mistina sakumaha perluna dibere pengajaran anu hade diurukan ti budak adab dia jadi hade. Ya saya terangkan ya, umpama jika bangsa kita, bangsa urang dituntun selalu harus ditarik-tarik sakumaha mestina sakumaha pelunas, hanya dituntun atau ditarik-tarik sebutuhnya saja, dia bilang diberi pengajaran anu hade diurukan di budak. Katanya kalau mereka bisa dikasih pengajaran yang baik sejak diurukan tuh dikasih pengajaran sejak dari anak kecil, adab lagi bakal jadi hade, adab sifatnya akan jadi bagus juga, dia bilang gitu. Terus pemilihnya benar, pikirannya mencrang, milihnya akan bagus, pemikirannya akan bagus gitu ya. Pemilihannya akan benar, pilihannya akan benar, pikirannya akan terang, mencrang itu terang atau bagus lah gitu. Anu geus kitu jadi pintar bager ngaranna. Yang setelah gitu akan menjadi pintar atau baik namanya. Ya gitu. Anu pintar bager tara nyusahkeun batur. Nah, itu bagus tuh. Ya. Orang yang pintar dan juga baik tidak pernah menyulitkan orang lain, dia bilang. Tara ngawiwirang batur, tidak pernah ngawiwirang tuh menjelek-jelekan orang lain, yang memalukan orang lain, nggak pernah. Hade atina manis budina. Hade itu baik hatinya, baik budinya tuh baik sifatnya gitu. Hade laku lampahna, nah kan lampah kan, hade laku lampahnya baik. Jalan hidupnya baik, ketika jalan hidupnya lemes adabnya, lemes tuh artinya apa ya, halus ketika beradab, bisa nenjok itu apa ya, bisa nyukakeun kepada kaula, bisa disukai banyak orang ya, nyaho di tata bahasa, tahu tentang tata bahasa jelema atau bangsa anu geus maju teh. Nah katanya sakabeh palinter, orang yang bangsa yang maju itu harus pintar semua, awewe lalaki ketinggalan. Nah, dia bilang perempuan dan laki-laki itu nggak ketinggalan, ku anu pada palinter, nggak ke semua yang pintar itu najan bangsa sejan selain najan tuh nanya selain bangsa lainnya. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, kan tadi dipotong ya. Seumpama orang kita itu bisa ditarik-tarik seperti seperlunya katanya. Kemudian mereka dikasih pengajaran sebaik-baiknya, diberi pengajaran dari sejak kecil, maka adabnya itu mereka bisa kok jadi baik, dia bilang gitu. Maka nanti juga cara pola milihnya akan semakin betul, pikirannya akan semakin bagus. Yang setelah begitu biasanya akan jadi pintar. Yang disebutnya pintar bager ngaranna, katanya baik juga namanya. Tidak pernah juga memalukan orang lain, hatinya bagus katanya ya, budinya baik juga, hade laku lampahnya ya, istilahnya hidupnya baik juga, lemes adabnya, bisa nenjokeun pada kaula, bisa menunjukkan ke seluruh orang nyaho di tata bahasa, tahu bertutur kata, jelema atau bangsa nu geus maju teh. Dia bilang setiap orang yang sudah maju biasanya selalu harus pintar, tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, semuanya pintar meskipun negara lain.
Yang ada badaknya. Dulu ya sebelum ini. Jadi kita ini berada di apa namanya kantor Wali Kota Bandung, ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada diorama. Tadi nyambung dengan kalau yang tadi belum paham Wiranata Kusuma itu siapa, kemudian apa namanya tuh sampai Sumur Bandung itu asal usulnya di mana itu ada di diorama ini sampai ujung itu. Nanti kita lihat satu persatu sana juga sama. Di sana itu sebetulnya ini nih gedung ini baru diperbaiki lagi berarti. Kebakaran tahun lalu kebakaran ini gedung pemantau CCTV sebandung. Jadi dulu tuh Ridwan Kamil bikin teknologi baru yang bisa mantau Bandung dari jauh gitu kan. Nah ini gedungnya tapi tahun lalu kebakaran. Sekarang kayaknya dibangun lagi nih. Ini jadi apa namanya? Nah termasuk juga CCTV itu ya bantu banget ya. Nah, termasuk juga yaitu wali kota kemarin yang kena KPK pun gara-gara kena itu pengadaan CCTV di Kota Bandung. Kemarin memang sempat dibangun sama Ridwan Kamil, ini disebutnya gedung teknologi apa. Dulu bisa masuk, kita bisa lihat juga cara pemantauan CCTV yang ada di Kota Bandung itu di mana aja, terus jumlah yang aktif berapa, kemudian itu di sini di gedung. Tapi sekarang pendopo tuh yang sebelah sana Masjid Agung. Nah, terus dia geser lah, ini meninggal, geser ke Wiranata Kusuma 3, dia kepemimpinan Wiranata 2, bikin Masjid Agung. Nah, kan dia Wiranata 3 tuh udah geser, terus ganti lagi, ini Dalam Bintang, ini yang paling terkenal, Wiranata 4. Nah, berurutan. Ini produksi kopi. Nah, makin ramai, kemudian periangan makin mantap. Kopi itu dulu mungkin ya kayak masih perkebunan ya, kayaknya gitu. Ini tuh dia punya, yang setahu saya Dalam Bintang ini banyak banget ininya, kontribusinya gitu. Di apa? Di buku sejarah tuh paling banyak. Terus ini Wiranata 4 masih sama ya. Nah, ini masih sama tuh. Dia kan dia dikenal sebagai bupati yang progresif. Memang tuh di buku-buku sejarah Bandung yang lama yang muncul paling banyak nama Dalam Bintang. Gitu, karena dia tuh menyempurnakan pendopo, menyempurnakan Masjid Agung, bikin sekolah guru, bikin sekolah raja. Nah, sekolah raja ini untuk para mena, khusus untuk orang-orang kaya, priai. Gitu, geser lagi sana. Ini nih orangnya tuh kan, nggak tahu ini mukanya kayak gitu. Nah ini Masjid Agung zaman dulu, modelnya seperti ini, beratap 3, biasanya disebutnya si Balai Nyungcung. Balai Nyungcung. Balai Nyungcung tuh karena ujungnya lancip 3, ini punya filosofis 3 apalah gitu, saya lupa lagi. Nih ganti lagi ke ini nggak begitu terkenal, Kusuma Dilaga. Dia bikin Rowis RW. Nah dia bangun jalan Braga, kereta api, terus pasar baru. Tapi lumayan juga Pak dia. Iya ada ini tapi nggak banyak diceritakan. Nah itunya. Nah ini juga masuk ke produksi kopi. Tuh berarti kan yang petani-petani kopi yang terkenal namanya Marga Negara kan jadi nama jalan di Bandung juga. Ini kan juga sama. Jadi sini ketela pohon, kopi. Termasuk ya ini kata saya juga tanah ini tanah aslinya milik tuan tanah perkebunan kopi, kopi dan teh Malabar. Jadi dia yang tadi ditukar. Jadi kata dia tuh apa namanya? Dia punya rumah tanah di sini. Karena perkebunan lokasinya di Malabar, dia bilang ya sudah tuker aja. Namanya Endis apa, nanti kita lihat ada di fotonya di gedung itu, ada di dalam. Nah ini Wiranata Kusuma 5 dalam haji itu ini pejabat katanya yang sangat santri. Kalau ini menak santri makanya disebut dalam haji. Tuh dalam haji nih. Nah ini dalam haji ini yang Wiranata ini ya yang KAI. Nah ini yang kalau lihat di KAI ini ada fotonya. Ini namanya masuknya ke dalam haji. Jadi dia
member komite, dia bikin BPUPKI, dia juga ketika jadi negara Republik Indonesia Serikat sempat mengajukan negara Pasundan namanya untuk wilayah kawasan Jawa Barat. Itu jadi punya andil di AA politik. Ini Male dari TU ini zaman dari TU ini juga nggak begitu terkenal sih. Yang terkenal itu tuh. Negara itu kalau yang lama itu. Ya. Ini terakhir ya. Keenam. Iya, ini yang terakhir. Jadi dia bikin partai juga kayaknya ya. Sepertinya PIDI itu tahun 56-an. Ya nggak begitu ini, tapi yang itu yang kalau lihat fotonya di sejarah masih banyak yang dalam haji. Kalau lihat di buku sejarah masih banyak yang tentang dalam bintang tadi. Dalam bintang tuh banyak banget bukunya. Tuh. Ini juga sama, lihat, menjabat sebagai presiden kurator teknis Huget the School di Bandung. Artinya dia mungkin rektor ITB zaman dulu. Mungkin. Ya, karena di School Bandung itu ITB. Ini era Ahmadinata, geser lagi. Share. Ini wali kota. Ini yang baru ke sini. Tuh, yang baru dari sana ya. Dari sini. Ini mulai atar mana kayaknya? Oh iya. Ini yang baru. Ini yang baru nih. Husein Wangsaat Maja, Ateng Wahyudi, Wahyu Hamijaya nih. Ditanya siapa haknya ini Herman Willem Daniels. Nah, itu haknya ya. Jadi ini pasar Ciguriang ini yang dekat Kautaman Istri. Dulu ada pasar di daerah sebelum alun-alun. Ini plan rencananya nih Kota Bandung seperti ini dulu. Nah, ini Wiranata Kusumah 3 nih orangnya. Nah, ini yang saya bilang, ini yang tuan kaya yang memindahkan itu, yang punya perkebunan kopi dan juga teh ini Andres de Wilde yang punya tanah yang barusan yang kita lewati, yang ditukar itu. Ini yang dibilangnya orang terkaya di Bandung saat itu. Kita ada di Museum Kota Bandung. Ada di penjara Soekarno, penjaranya tersisa di sel nomor 5, untuk mengunjungi sisa-sisa sejarah penjara Bangkri di Bandung. Penjara Banjar.
istirahat. Oke, eating ice cream. Ketua ini. Enak pak. Ini gratis. Oke. Habisin perjalanan sebentar lagi. Lemon tea. Enak banget, kita habis dibawa jalan terus dibawa ke Mongkoya. Oke. Apa dapat apa? Dapat sih. Dapat makan siang gratis pak. Belum makan belum. Dapat apa? Dapat apa? Dapat hikmahnya. Dapat hikmah apa? Dapat hikmahnya pak. Oke, hari ini kita berada di titik 0 km Bandung. Ya, 0 km Bandung ini merupakan titik tonggak sejarah di mana William H. Dendels menyuruh Bupati RAA Wiranata Kusuma II untuk membuat jalan pertama di Kota Bandung, ya, atau kota pertama titik 0 km di Kota Bandung. Pembangunan ini kurang lebih ya berjalan selama penjajahan penjajahan Belanda, dengan artian banyak juga yang menjadi korban antara titik 0 km Bandung sampai Anyer Panarukan di Banten sana. Nah, titik 0 km Bandung ini ditandai oleh tugu ini, di mana William Dendels menancapkan tongkatnya pertama kali sebagai titik tonggak pembuatan Kota Bandung di tahun berapa kalau kita lihat di situ 1808 sampai 1811. Ya, jalan raya ini dinamakan Jalan Raya Posway dulu, kemudian diganti menjadi Jalan Raya Asia Afrika setelah KA. Homan ini hotel tertua di Bandung, sampai sekarang masih beroperasi. Silakan, nanti mungkin saya akan share fotonya dari tahun sama 18 sekian, itu sudah ada. Kemudian fungsinya tetap sebagai hotel dari zaman dulu sampai sekarang, dan ini menjadi ikon untuk delegasi delegasi KA. Jadi setiap KA mulai dari tahun KA awalnya di 1955 ya, 1955, kemudian setiap tahun juga ada KA, dan nanti ada jalan kaki namanya, saya lupa nama ininya, tapi jalan kaki dari Hotel Homan, kalau tidak salah Homan atau Subway Homan Walk kalau nggak salah gitu, tapi pakai bahasa Inggris saya lupa namanya. Dia jalan jam 8, mulainya jam 10, kalau tidak salah jam 10 atau jam 8 gitu. Jadi kalau kita punya detik-detik proklamasi, nah dia punya detik-detik jalan kaki delegasi ke sana gitu. Ya, jadi dia itu ikonik sekali karena setiap delegasi semua negara dia masuk. Akhir Sadur Nusantara. Kembali lawan juara Afrika, Wanci Lampa Isuka. Jadi dulu pikiran rakyat ini, dia percetakannya di sini, editorialnya juga di sini. Dia oplahnya paling besar di Bandung, punya percetakan namanya Granesia. Ya, jadi percetakan terbesar untuk koran, oplahnya. Dia punya anak dari anak perusahaannya, satu pikiran rakyat, Galamedia. Terus ada lagi satunya lagi, pokoknya kalau nggak salah Jawa Barat apalah, itu untuk di sekitaran itu. Gitu. Ya, tapi di sini pikiran rakyat ini bisa disebut koran daerah atau koran punya pemerintah daerah.
Karena semua berita yang masuk harus difilter dulu, harus cocok dengan kondisi wilayah Bandung. Jadi tidak ada yang asal-asalan gitu. Ya kadang-kadang ada yang koran kita masukkan aja, kirim keluar aja jadi. Enggak, ini harus terkait dengan pemerintahan Kota Bandung. Jadi kayak korannya pemerintah kalau zaman sekarang apa? Misalnya kayak TV apa yang TVRI lah. Ya, kayak TVRI lah. CNN atau TVRI kan dia nggak mengkontenin yang lain-lain, hanya khusus tentang Indonesia gitu ya. Kalau koran lain kayak Tribun News itu kan bebas. Kalau pikiran rakyat nggak, hampir sama dengan Kompas. Jadi dia punya jangkauannya se-Jawa Barat dari mulai Bandung sampai kalau Banten dia sudah beda lagi karena bukan Jawa Barat, sudah di beda provinsi, dia punya yang lain. Ini mesin contoh mesin cetak koran. Jadi dulu ini ada tombolnya ABCD-nya. Gitu, dia oplah koran pakai tinta, masih pakai tinta dan mesinnya salah satunya ini. Gitu. Jadi gede aslinya bukan segini, ini cuma copotannya aja. Mesin bikin koran, cetak koran. Ya, jadi kalau dulu nggak ada printer, ya printernya seperti ini. Gitu ya, masuk satu-satu oplahnya. Karena memang pikiran rakyat ini sangat-sangat ini. Dulu orang yang nggak bisa beli koran sengaja datang ke sini baca koran ditempel di depan ini tiap hari itu. Jadi kalau orang kan koran harganya mahal ya dulu kalau beli dan oplahnya sedikit. Jadi pikiran rakyat biasanya menyediakan bacaan di luar. Zaman saya masih SD, saya masih sering lihat orang-orang berbondong-bondong datang hanya untuk melihat koran bacaan di luar sana, ditempel di situ.
Sehingga ditemukannya ya sekitar tahun 18 sekian, ya, dari 1811 oleh Raden Adipati Wiranata Kusumah II, yaitu tadi Bupati Bandung kedua yang disuruh Dendels untuk membuat kota Bandung. Ya, nah di sini ada tulisan kan, Sumur Bandung merek Karahayuan, Karahayat Bandung, artinya Sumur Bandung memberi kesejahteraan untuk rakyat Bandung. Sumur Bandung merek Karahayuan Kadayeuh Bandung. Jadi ngasih kesejahteraan untuk kota Bandung, dayeuh itu kota. Jadi untuk rakyat, untuk kota. Kemudian Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung, artinya Sumur Bandung merupakan kesejahteraan untuk seluruh, tawasulan istilahnya orang Sunda itu. Nah, ngasih doa memberikan doa lah ya, doa-doa itu. Dan biasanya yang hadir itu masih dalam satu keturunan pendiri kota Bandung gitu ya. Nah, jadi biasanya masih ada darah titisan-titisan lah begitu ya. Dengan artian yang ini juga kenapa Pak Nanang juga masuk dan saya juga bisa masuk mungkin ya karena kami juga sebetulnya masih ada kaitan dengan pendiri kota Bandung di itu apa namanya seperti yang saya bilang ya, buyut saya itu namanya Raden Padma ya, Raden Padma, kemudian kakeknya Padma Direja, Padma Atmaja. Nah, dikuburkannya di makam Bupati Bandung di barengan dengan Raden Dewi Sartika dan sebagainya di wilayah Karanganyar. Jadi artinya ya secara tidak langsung kami masih punya satu garis keturunan karena kita pun satu keluarga itu masih juga kenal dengan yang pendiri dalam kaum namanya apa namanya saya lupa siapa namanya teh. Ya pokoknya makanya kita sebutkan dalam itu banyak ada dalam bintang, dalam kaum, dalam apa gitu ya. Itu masih satu keluarga besar gitu ya. Dan kalau dari pihak ibu ya pihak nenek gitu. Nah nikahnya juga sama karena dulu kan mungkin kalau garis itu kan nggak boleh putus ya. Rasanya segar. Jaga di sini 20 tahun. Nah, selama saya 20 tahun di sini jaga, ke satu ini ada yang minta air sumur macam-macam. Ke satu pengen apa namanya itu jualannya laris. Kedua pengen mendapatkan jodoh. Ketiga punya penyakit pengen sembuh. Alhamdulillah selama 20 tahun di sini sama saya diambilin air tersebut, air sumur Bandung ini. Nah, alhamdulillah udah terkabul. Jaraknya itu paling lama seminggu Pak semuanya. Alhamdulillah saya selama di sini 20 tahun, alhamdulillah ini saya mencari atau mendapatkan air sumur Bandung tersebut di sini. Nah, si ibu, si bapak yang datang ke sini mengucapkan syukur alhamdulillah Pak, saya udah diambilin air sumur Bandung, hikmahnya ada barokahnya, gitu aja Pak. Terima kasih. Kalau misalkan Betul. harus seperti apa prosedurnya Pak? Pak, gini Pak, kalau umum, kalau ini namanya ini nih yang sekarang kan ITB ini kan namanya itu ini dari kampus ya. Nah itu harus ada proposal dulu Pak, masuk ke ini ke bagian pengelola gedung, ke fasilitas lah namanya itu. Nah tersebut nanti di ACC. Nah udah di ACC waktunya dan harinya hari apa. Nah itu baru laporan ke Pak Satpam, nantilah diantar ke sini Pak, ke Sumur Bandung. Kalau untuk perorangan Pak? Kalau perorangan bisa Pak, cuman dia niatnya buat apa dulu. Nah pengen sepertinya Pak ini saya ada petunjuk nih dari kesepuhan atau dari orang yang bisa disuruh datang ke Sumur Bandung. Insya Allah Pak diantar sama Pak Satpam ke Sumur Bandung ini Pak. Ada rutinitas kegiatan apa Pak?
Universitas kebanyakan ada dari LSM, dari Lantera atau dari yang tersebut yang ini banyak Pak yang kesini yang datang ke sini. Tapi intinya harus minta izin dulu dari pengelola gedung di sini Pak. Betul Pak, betul itu aja Pak. Ya, Dengan nama siapa? dengan Pangkos Pak. Ya, sama-sama Pak. Siap. Sekarang di